طيب أين وصلنا؟ الأخير إلى بقي شيء من سورة الناس صحيح؟ نعم أين وصلتم؟ أي لفظ؟ أنا وستون أو وكما قال الإمام أحمد ماذا؟ صفحة كم؟ 61 قال العوفي عباس. طيب نبدأ يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد, saudaraku, tidak bosan-bosannya kita terus menambah ilmu, dalami, khususnya ilmu tafsir adalah ilmu yang agung dalam syariat agama, karena kita mendalami penjelasan tentang firman-firman Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan tafsir ini mengenalkan kepada kita al-ma'thur, bagaimana para ulama ahli tafsir zaman dulu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan rujukan yang mereka ketahui, sehingga kita bisa menirukan, mencontoh, meneladani bagaimana mereka mengartikan Al-Quran. Nah, dalam beberapa pertemuan yang lalu ada beberapa kata yang kadang salah harkatnya atau kurang titiknya, namun saya tadi belum sempat untuk mentelaah lagi. Malam ini masih kita lanjutkan dulu dari pelajaran pertemuan yang lalu. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya akan kita identifikasi dulu, kita kumpulkan dulu mana-mana yang perlu diluruskan dari hadis-hadis yang kita baca dalam pertemuan yang lalu. Baik, bagi yang memegang cetakan Ibnu Katsir yang berharkat dari Manazil Ilmi, halaman 461, yaitu waqala al-Aufi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-Aufi an Ibn Abbas. Al-Aufi mengatakan, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, fi qawlihi al-waswas, di dalam bahasan tentang firman Allah al-waswas. Siapakah al-waswas itu? Qala Ibnu Abbas, huwa syaitan ya'muru fa idza uti'a khanasa. Al-waswas ini adalah setan yang memerintah orang yang dia goda atau orang yang dia akan sesatkan. Fa idza uti'a khanasa, kalau ada yang salah harkatnya dibenarkan, ya. Fa idza uti'a khanasa, ketika setan itu ditaati, khanasa
maka dia mundur, dia pergi. Artinya tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab. Makanya katakan min waswas al-khannas. Kita berlindung kepada Allah dari sejeleknya setan yang memerintah, lalu setelah dia ditaati tidak bertanggung jawab. Dia mundur, dia pergi. Dia memerintah kemaksiatan. Ketika dia ditaati, dia khanasa. Jadi di sini dalam riwayat ini pengertian al-khannas kalau yang mundur ketika orangnya berzikir. Kalau ini sedikit lain. Ketika setan minta maksiatnya itu ditaati, maka dia pergi, tidak bertanggung jawab. Bahkan di hadapan Allah dia akan mengatakan apa? Fala talu ma antum bimusrihi wala ana ma ana bimusrihikum wala antum bimusrihi. Aku nggak bisa menyelamatkan kamu, kamu nggak bisa menyelamatkan aku. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setan. Kamu jangan celah saya, tapi celalah diri kamu. Kenapa ikut saya? Itulah setan. Jadi orang yang suka memerintah orang lain dengan kemaksiatan, dengan keburukan, lalu setelah itu dia pergi nggak tanggung jawab, itulah setan. Loh, itu manusia, yaitu minal jinnati wan nas. Namanya al-waswas al-khannas, itu minal jinnati wan nas. Maka jangan dekati orang-orang seperti itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang menggoda, mengganggu, waswasa yuwaswisu, di dalam beberapa hati, dada maksudnya hati manusia. Hal yakhtassu hadza bi bani Adam? Apakah ini khusus untuk anak Adam? Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di sini sudurin nas ini apakah nas khusus anak Adam? Kama huwa dzahir, sebagaimana yang tampak dalam lafadznya, an-nas itu bani Adam. Au ya'ummu bani Adam wal jin, ataukah kata ini umum pengertiannya untuk bani Adam dan untuk golongan jin? Fihi qaulan, dalam masalah ini ada dua pendapat, dua penjelasan dari para ulama. Wa yakunu qad dakhalu fi lafdhin nas taghliban, ada mereka jin qad dakhalu, sungguh masuk, fi lafdhin nas, di dalam kata-kata an-nas, taghliban, secara umum, secara apa ya bahasa kita itu, secara taglib. Taglib itu mayoritas, seringnya gitu, seringnya. Jadi sebutan an-nas itu secara taglib, secara umum itu ya mencakup juga golongan jin, golongan jin. Jadi bukan an-nas dari golongan manusia Banu Adam saja, tapi jin juga. Wa qala Ibnu Jarir wa qad istu'mila fihim, sungguh telah digunakan di kalangan mereka jin, yaitu rijalun minal jinni. Ada di surat jin apa? Rijalun minal jinni, minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada rijalin minal insi, orang-orang dari manusia, ya'udzuna birijalin minal jin, mohon perlindungan dengan rijal dari golongan jin. Artinya kalimat rajul yang jamaknya adalah rijal itu juga digunakan untuk golongan jin. Berarti fala bid'a fi itlaqin nas alaihim, kata siapa? Imam Ibnu Jarir tafsir. Berarti tidak bid'ah jika mengumumkan
bahasa atau kata annas untuk mereka jin. Jadi dalam golongan jin disebut juga rijal, rajul. Di kalangan Banu Adam juga disebut rajul. Berarti kalau golongan jin disebut dengan dimasukkan kepada istilah annas dalam ayat ini, annas itu ada Banu Adam, ada jin, itu juga boleh, Apa mana aslinya annas? Nasiya yansa fahuwa nasiya yansa nisyanan. Terus fahuwa nasin, nasyun. Lupa mananya, orang yang lupa banyak ya. Berarti di sini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda, menyesatkan lewat hati. Siapa annas di sini? Jin maupun manusia. Wa qauluhu ta'ala, jadi ada yang mengatakan, jadi para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang fi sudurin nas itu khusus Banu Adam, ada yang khusus ada yang umum, bisa anak Adam, bisa apa? Jin. Kalau jin Anda ditanya mana dasarmu, nas itu juga bisa dari golongan jin. Apa? Itu namanya membahasakan umum. Terus Imam Ibnu Jarir memberikan gambaran itu, kalimat untuk jin juga pakai rijal, rajul. Kan nggak tahu jin laki-lakinya, tapi pakai rajul itu untuk manusia harusnya, tapi ternyata dipakai juga untuk jin. Berarti annas juga bisa. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas. Kalau ada yang beda bisa usul ya. Saya membaca pakai kitab saya yang ngaji di guru saya di Syekh Yahya. Ini 3 kali khatam saya, 9 tahun. Nah, 9 tahun, 10 tahun itu 3 kali. Baik. Ada yang beda sedikit barangkali, nggak apa-apa. Wa qad istamala fihim, kalau istamala berarti Allah. Tapi lebih singkat, wa qad istumila fihim. Sungguh digunakan di kalangan mereka, untuk mereka jin, kata-kata rijalin minal jin dalam surah Al-Jin. Nah, wa qauluhu ta'ala, boleh istamala, boleh istumila, tapi lebih ringan ustumila. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas, hal huwa tafsilun liqaulihi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, thumma bayyanahum faqala minal jinnati wan nas, wa hadha yuqawwi al-qawl ats-tsani. Firman Allah, minal jinnati wan nas, yaitu jin dan manusia. Hal huwa tafsir, adakah firman ini adalah memerinci liqaulihi, atau menjelaskan, memerinci firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu summa bayyanahum, kemudian Allah menjelaskan kepada mereka, faqala, lalu Allah berfirman, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun manusia. Wa hadza yuqawwi al-qaul ats-tsani, dan ini menguatkan pendapat kedua tadi, bahwa jin itu bisa masuk dalam kata-kata annas. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat selanjutnya, yaitu minal jinnati wan nas, di sini ada perselisihan lagi. Yang pertama, ini menjadi penjelasan dari ayat sebelumnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menyesatkan atau menggoda hati manusia, kan begitu kita maknai. Nah, minal jinnati wan nas ini tafsilnya, ini penjelasannya. Fi sudurin nas itu, annas yang dalam ayat fi sudurin nas itu adalah jin dan manusia. Nah, ini yang menerangkan seperti ini berarti menguatkan tadi pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama khusus Banu Adam, pendapat kedua jin juga masuk. Wakila qauluhu minal jinnati wan nas,
tafsirun lilladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syayatinil insi wal jinni. Ada yang mengatakan, menjelaskan bahwa qauluhu firman Allah minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, itu adalah tafsir, penjelasan lilladzi, untuk yang, ini lilladinya garis bawahi sana, subjeknya ya, lilladzi, untuk yang yuwaswisu, menggoda, menyesatkan, fi sudurnya, dalam dada-dada manusia. Kalau tadi apa? Fi sudurin nas. Kalau sekarang alladzinya, menjelaskan alladzi. Jadi kedua, ada ulama yang menjelaskan, ulama tafsir, bahwa itu adalah tafsir dari alladzi, yang menggoda, yang menggoda dada manusia, yaitu min syayatinil insi wal jin, baik setan-setan manusia maupun jin. Ini juga ada dua. Alladzi itu keterangannya adalah siapa alladzi itu? Minal jinnati wan nas. Yang menggoda, yang menyesatkan itu siapa? Minal jinnati wan nas. Ada kalanya jin, ada kalanya anak Adam. Paham? Ini biasanya yang sering kita jelaskan yang kedua. Yang kedua ini yang baru kita baca ini. Tapi dua-duanya ada. Kama qala ta'ala, Imam Ibnu Katsir menguatkan sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Garis bawahi, syayatinal insi wal jinni. Ada setan-setan jin, ada setan-setan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami membuat untuk setiap nabi itu musuh. Setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan berupa manusia dan berupa jin. Jadi kalau ya, ada manusia kok takut sama jin, ini tanda tanya ini. Apakah dia merasa lebih rendah daripada jin, ataukah dia juga setan seperti jin? Ya. Hanya kalau ada orang kejinan, hati-hati untuk menandai itu. Jadi kalau untuk menandai orang ini temannya sama-sama setannya apa enggak? Kalau ada orang kejinan, terus ada orang datang meruqyah, kok jinnya pergi, jinnya minta ampun, nah, berarti ini manusia beneran nih. Tapi kalau jinnya kok nggak pindah-pindah, tetap di situ, bahkan jinnya bilang, alah bolo dewe kok, arep lapo. Sing kasar mana ada dulu di Ponde dulu, jadi ketakutan dia pergi. Nah, dia baca ayat kursi, bacaan ini, dia langsung nunjuk jinnya. Lah podo-podo setan ya kok. Waduh, kamu setan, aku juga setan. Berarti dia ngerti ya, orang ini banyak melanggar kira-kira. Makanya ada hati-hati lah. Kalau banyak pelanggaran, kadang-kadang jin tahu, apalagi di kamar mandi. Ya, kamar mandi itu bisa jadi tempatnya jin itu. Makanya kita masuk, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi kami Allah dari setan-setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, itu nanti melanggar, HP-HPan di WC, karena di pondok nggak boleh misalkan. Terus akhirnya HP-nya disimpan di WC, nontonnya di WC, tahu jinnya. Nanti kalau giliran sampai baca ruqyah, nanti bisa dibuka lah sama jin. Alah sampean sing sok nonton bareng aku di atas WC misalkan. Nah, konangan nanti. Waliyadzubillah. Nah, jadi ayat ini dalam surah Al-An'am 112 menunjukkan setan itu ada dua. Makanya setan itu kata para ulama itu sifat. Syaitan itu sifat. Nama setan itu syata atau syatana. Maknanya melampaui batas atau buruk. Buruk itu setan. Allah membuat untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Adalah setan-setan manusia maupun jin. Bagaimana mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka setan, jin dan manusia itu membisiki sebagiannya, saling menguatkan itu. Apa yang dibisikkan? Zukhrufal qawli,
indahnya ucapan, namun ghurura, untuk menipu. Nah, tentunya dalam praktek itu jin. Jadi kalau Anda kadang-kadang heran ya, lihat orang yang melakukan bid'ah waliyadzubillah, apakah dalam akidah seperti saudara-saudara kita yang lalu, kalau yang masih ingat, itu kan kadang kita dengarkan ucapannya itu kan nggak masuk akal gitu. Kok bisa ya berbicara seperti itu padahal nggak ada dalilnya, bahwa katanya imam kita nanti akan membawa ketemu dengan Rasulullah. Nah, bagaimana caranya Rasulullah mengenali imam yang kita baiat, mengakui keimamannya? Katanya karena mangkul. Karena mangkul. Jadi ilmu kita ini paling murni mangkul, bersanad sampai Rasulullah, makanya nanti dikenal oleh Rasulullah dan seterusnya. Jadi kita itu kadang mikirnya orang ini sebenarnya kejinan atau gimana ya gitu. Maka jawabannya ini. Jadi kalau orang itu telah melakukan pelanggaran di dalam agama, pelanggaran yang paling berat itu berkata-kata atas nama Allah dan Rasulullah, memastikan bahwa yang dia ucapkan itu dari Allah Rasul, itu pelanggaran besar. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kata Rasulullah, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini contohnya. Bagaimana orang yang kalau dia menjadi pemalsu dalam agama, ya, ngarang-ngarang seperti ini, sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din. Jadi nggak usah heran, memang kaya wong kejinan, seperti orang kehilangan kendali. Itu kita mikirnya begitu, yang kita ngerti dalil ini kok ngarang-ngarang, kok berani banget gitu loh, kok berani sekali. Nah ini dalilnya, ini memang setan itu ada, kalau sudah sama-sama setan itu antara satu yang jin maupun yang manusia saling menguatkan, diilhami saudara. Waliyadzubillah. Hati-hati, berhati-hati. Jelas ya? Jadi di sini minal jinnati wan nas itu bisa menjelaskan sudurin nas. An-nas dalam sudurin nas itu bisa minal jinnati wan nas atau ana adam, atau minal jinnati wan nas ini menerangkan alladzi. Kalau menerangkan alladzi yang menggoda, maka penguatnya dalam surah Al-An'am ayat 112. Memang setan yang menggoda itu ada kalanya jin, ada kalanya ya. Wa kama ucapkan oleh Imam Ahmad kan haddas khashi an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa di masjid. Nabi itu ada di masjid. Fajalastu, aku duduk. Qala, lalu Nabi ada, ya Abadar, hal salat? Hai Abadar, apakah kamu sudah salat? Langsung duduk, kamu sudah salat belum? Qultu la, belum. Aku menjawab la, belum. Qala, Nabi bersabda, qum fasalli, qum, berdirilah, fasalli, maka salatlah. Masuk masjid itu salat dulu baru duduk. Namanya apa? Tahiyatul, menghormat masjid. Berdiri salat dulu. Faqumtu fasallaitu thumma jalastu. Lalu aku berdiri, kemudian aku duduk, kemudian aku salat, berdiri salat, setelah salat thumma jalastu, kemudian aku duduk. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Abadzar, ta'awwadz billah min syarri sayatinil insi wal jinni. Inilah Rasulullah, saudara. Inilah ustadz, inilah kiai, inilah alim ulama. Ketika dia bertemu murid, bertemu orang, selalu memberikan pelajaran yang terbaik. Duduk saat duduk, mengajarkan hal yang baik. Berarti itu kita tiru. Setelah sholat,
Beliau mengatakan, hai Abu Dzar, mohonlah perlindungan, mintalah dilindungi oleh Allah min syarri sayatinil insi wal jinni, dari buruknya, jahatnya setan-setan manusia maupun jin. Qala Abu Dzar, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, walil insi syayatin. Heran dia, biasanya setan itu kan jin, pahamnya sahabat begitu. Terus Abu Dzar mengatakan, walil insi syayatin, di kalangan bagi manusia, di kalangan manusia ada setan juga, ada yang jadi setan. Qala na'am, iya, iya. Jangan kamu kira itu hanya jin saja yang di setan, manusia juga. Qala Abu Dzar, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, as-salah, ya, as-salah akhbirni anis salah, maknanya salat, kabarkan kepada saya tentang salat. Qala, Nabi bersabda, salat itu khairu maudu'in, sebaik-baiknya maudhu', sebaik-baiknya perbuatan lah, bahasan utama. Salat itu adalah sebaik-baiknya bahasan, tema. Jadi kalau orang berbicara kebaikan, yang paling baik itu apa? Bab salat. Man syaa aqalla wa man syaa aktsara. Siapa yang kepingin maka dia menyedikitkan, berbuat sedikit, wa man syaa aktsar. Siapa yang ingin maka dia memperbanyak. Tinggal pilih. Kalau sudah tahu salat itu adalah tema yang terbaik, silahkan mau sedikit apa mau banyak. Nah, tentunya kalau orang pandai ingin banyak sholatnya. Qultu ya Rasulullah fas-shaum, wahai Rasulullah bagaimana dengan puasa? Qala, Nabi bersabda, fardun mujzi'un wa indallahi mazidun, kewajiban yang mencukupi dan di sisi Allah ada tambahan. Jadi mengerjakan puasa itu adalah menggugurkan kewajiban, namun di sisi Allah pahalanya luar biasa, ada mazidun. Mazidun ada pahala-pahala tambahan. Contohnya mendapatkan pintu khusus. Apa itu pintu khusus? Pintu khusus untuk orang puasa apa? Babur Rayyan, rawa yarwi, Rayyanu, pintu yang sangat segar. Siapa yang lewat di situ nggak pernah haus selamanya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah fas-sadaqah. Nah, sekarang sedekah, sedekah bagaimana? Bagaimana pahalanya? Qala, Nabi menjawab, ad'afun mudha'afah, beberapa lipatan pahala, mudha'afatun, yang dilipat gandakan. Kalau kamu sedekah minimal berapa? Minimal berapa sedekah? Sedekah, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin, lalu ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, di tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Berapa? 700. Itu minimal bagian sedekah. Ila masya Allah, ila ta'afin mudha'af. Qultu, ya Rasulullah, ayyuha afdal, wahai Rasulullah, manakah sedekah afdalu, yang lebih utama, yang paling top itu sedekah yang bagaimana? Qala, Nabi bersabda, juhdun, isindakum, juhdun min mukillin au sirrun ila fakirin au sirrun au sirrin indakum. Sirrun, na'am. Juhdun min mukil, kesungguhan dari orang yang sedikit hartanya. Cara Jawa itu jane randu duit tapi nemen-nemeni, nggak punya uang tapi dia berusaha supaya bisa sedekah, bisa sedekah. Itu kelompok-kelompok nih terus disedekahkan. Itu pahalanya yang kaya yang hanya tinggal nyoh, cabut sini ada, cabut sini ada, cabut sini ada.
bahkan dari belakang cabut, bukan entut yang keluar, uang saudara. Wah. Nah, yang satunya kesulitan suruh sedekah masih bingung, cari di lemari dibuka sampai keluarin semua baju nggak ada, cari di mana nggak dapat, mana-mana nggak dapat, buka rekening ditek nol semua. Tapi habis itu terus dia kerja usaha nggak punya apa-apa, bagaimana supaya bisa sedekah? Itulah pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Namun itu dari sisi motivasi kepada yang melakukan. Nggak boleh pakai Islam jamaah terus mewajibkan. Nah itu nggak boleh, itu sisi lain, sisi dari orang yang mau bersedekah ketika dia kondisi berat, tapi dia paksakan diri untuk sedekah, insya Allah di sini diterangkan itu pahalanya lebih utama lagi. Turun ila fakirin, atau rahasia, dirahasiakan, diberikan kepada orang fakir. Mana dalilnya? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairan ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Sedekah ditampakkan itu bagus, yang penting ikhlas. Tapi umpama disamarkan, diberikan kepada orang fakir, nggak ada yang tahu di rumah orang fakir ada kantong isinya emas. Nah, emas batangan lagi, emas beneran, bukan emas palsu. Nah, misalkan, wah jadi kaya lah yang fakir ini, misalkan, wah itu top itu, samarkan, tidak ada orang yang tahu siapa yang sedekah. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, ayyul anbiya kana awal, manakah para nabi yang paling awal? Qala, Nabi bersabda, Adam paling awal itu. Qultu ya Rasulullah, wa nabiyyan kana dan adakah seorang nabi? Karena ada siapa Adam? Apakah Adam itu betul seorang nabi? Apa nabi itu? Nabi maknanya apa? Nubbi'a, diceritai, diilhami, dimimpikan oleh Allah, dari Allah maksudnya. Itu namanya nabi. Nabi itu naba'a, asal kata dari naba'a, cerita. Nabi itu yang diceritai. Diceritai oleh siapa? Oleh malaikat, oleh Allah. Artinya dia itu punya kelebihan daripada yang lain. Itu kalau ada nabi itu rasul, ada yang tidak rasul, hanya nabi saja. Rasul itu memang diberikan tugas wajib, tidak boleh mundur untuk menyampaikan risalah dari Allah. Nah, apakah Adam itu nabi? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ya, nabiyyun mukallam." Nabi Adam itu adalah seorang nabi yang diajak berbicara oleh Allah. Diajak berbicara oleh Allah. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, kam al-mursalun? Berapakah jumlah para nabi yang menjadi utusan, yang diutus? Kalau rasul itu pasti nabi, perhatikan. Kalau rasul itu pasti dia seorang nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Berapakah jumlah mursal, orang yang diutus? Qala, bersabda Nabi, 300 wa bid'ata asyar zaman ghafira, 300 dan lebih 10, lebih dari 10, pokoknya 310 ke atas. Zaman ghafira, zaman kumpulan, ghafiran yang banyak, adadan katsira, maknanya zaman ghafira itu adadan katsira. Wa qala marratan, Nabi juga bersabda dalam kesempatan yang lain, 15, 315, 15. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, ayyuma unzila alaika a'zam? Manakah ayat atau surat yang diturunkan kepadamu yang lebih agung? Ayat-ayat yang paling agung yang diturunkan kepadamu, ayat apa itu? Qala, Nabi bersabda, ayatul kursi, ayat kursi. Paham? Kata yang ngantuk, dari dulu kok kursi terus, mana ayat mejanya? Orang ngantuk bingung. Kursi ini maksudnya bukan kursi ini. Wasi'a apa?
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Disebut ayat kursi karena ada kata-kata kursiyuhu. Kursi itu bukan tempat duduk. Kursi itu, kursiyuhu, kursinya Allah itu adalah tempat telapak kaki. Nah, seperti apa besarnya? Seandainya langit 7 itu dimasukkan di kursinya Allah, seperti 7 lempengan uang logam kecil diletakkan di tanah lapang. Langit itu diletakkan di kursinya Allah. Kursi itu tempat telapak kaki. Langit 7 ke atas itu kalau diletakkan di situ kayak uang logam kecil, taruh di tanah lapang. Allahu Akbar. Allah lebih besar lagi, maha besar. Baik. Nabi menjawab, ayat kursi itu yang paling agung, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Itu yang paling agung. Yang mana yang diambil di sini? Yang diambil yang berhubungan dengan ayat sabda Nabi kepada siapa? Abu Dzar, ta'awwad billah min syarri sayatinil insi wal jinni. Berarti apa nih? Menguatkan tafsir bahwa alladzi yuwaswisu itu adalah setan dari golongan jin maupun manusia. Itu hadis terakhir. Wa qala al-Imam Ahmad nah ayatul kursi wa rawahu Nasa'i. Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini min hadis Abi Umar ad-Dimashqi bihi dengan hadis ini. Wa qad akhraja hadzal hadis mutawwalan jiddan. Imam Nasa'i mengeluarkan hadis ini dengan panjang sekali. Bukan. Abu Hatim ya. Ada fa'ilnya di belakang. Wa qad akhraja hadzal hadis mutawwalan jiddan sapa Abu Hatim. Juga meriwayatkan hadis ini dengan panjang banget, yaitu Abu Hatim bin Hibban fi sahih, dalam hadis sahihnya. Bi tariqin akhar, dengan jalur sanad yang lain. Wa lafdin akhar, dan lafaz yang lain. Mutawwalin jiddan, panjang sekali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dah bisa menyimpulkan bagaimana Imam Ibnu Katsir atau para ulama menafsirkan Al-Quran, dijabarkan, diterangkan dengan hadis, dengan riwayat Nabi. Jadi kalau tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, kayak tadi dijumpai ayat lain, maka diambil dari hadis, atau dua-duanya, ayat lain ada menjelaskan ayat yang lain, kemudian hadis. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata lagi, haddatsana Waqi' Ja'a an Sufyan an Mansur an Dzarr bin Abdullah al-Hamdani an Abdullah bin Shaddad an Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seseorang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah. Lalu rajul itu berkata, wahai Rasulullah, inni uhadditsu nafsi bisyai'. Sesungguhnya aku bercerita kepada diriku sesuatu. Artinya was-was. Ada dalam pikiran saya ini ada sesuatu yang saya pikirkan. Was-was namanya. La'an akhirra minas sama, niscaya jika aku jatuh terjungkal dari langit, ahabbu ilayya, maka lebih aku senangi, lebih dicintai untukku, min an atakallama bih, daripada aku membicarakan was-was itu, godaan itu. Wahai Rasulullah, aku di dalam diriku ada perasaan, ada kerentek, ada lamunan-lamunan yang buruk, maksudnya yang buruk. Umpama saya tidak senang untuk menceritakan itu, saya nggak mau ceritakan. Lebih baik saya jatuh dari langit daripada saya menceritakan hal itu. Artinya ini mungkin yang berkaitan dengan masalah akidah. Misalkan di dalam riwayat lain itu terangkan
Man khalaqas sama, man khalaqal makhluk, siapa yang menciptakan makhluk, siapa yang, terus nanti lama-lama man khalaqallah gitu. Itu setan sudah masuk di situ. Siapa yang menciptakan Allah? Nah ini salah satunya begitu, sesuatu yang kadang setan itu mengganggu hati seperti itu. Kata dia, kata sahabat ini, rajul ini, saya nggak maulah cerita itu. Qala, berkata Ibnu Abbas, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala Allah yang lebih agung, lebih besar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi radda kaidahu ilal waswasah. Waswasah apa tadi? Waswasah penyesatan atau godaan. Segala puji bagi Allah, alladzi yang zat radda mengembalikan kaidahu upadayanya setan ilal waswasa kepada waswas, kepada waswas. Apa maksudnya? Intinya alhamdulillah Allah telah mengembalikan waswas itu kepada setan yang berupadaya itu. Enggak berhasil lah artinya setannya, yang telah menolak waswas itu kepada setan yang berupadaya itu. Nah, berarti di sini yang dimaksud pertama, Nabi mengingatkan ada setan yang selalu menggoda, membayang-bayangkan di dalam hati itu yang namanya pekerjaannya itu disebut waswasah. Ini bahaya, ini bahaya. Makanya ketika rajul yang kedua, ketika rajul ini bilang, saya nggak mau membicarakan itu, saya cukup kembali kepada Allah dan saya simpen ucapan itu. Ini termasuk solusi. Jadi kalau kita punya pikiran-pikiran yang bertentangan dengan dalil, apalagi berkenaan dengan masalah sifat-sifat Allah, kuasa-kuasa Allah, dan berkenaan dengan masalah akidah, kalau mau jangan bertanya kepada orang biasa, tanya kepada ahlinya, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang bisa menolak waswasah itu. Jadi solusinya pertama diam seperti rajul ini, jangan diomongkan, jangan diomongkan, cukup dikuatkan keyakinan, ditolak itu godaan-godaan setan yang tidak benar. Umpama mau bertanya, terpaksa dia mentok, maka ketemulah dengan ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang alim, kepada yang ngerti, supaya jawabannya bisa mengobati hati yang sudah mulai ragu karena waswasah. Warahu Abu Daud wan Nasa'i min hadis Mansur. Zadan Nasa'i, Imam Nasa'i menambahkan wal A'mas kilahuma an dzarrin bihi. Kedua-duanya A'mas dan yang sejajar dengan A'mas dari dzar, dari dzarrin, an dzarrin, dari perawi namanya Dzar, berarti Mansur ya, an Mansur wal A'mas gitu. Kedua-duanya dari Dzar bihi dengan hadis ini. Alhamdulillah, hatam bahasan kita dari surah An-Nas. Fa insyaallah cukup untuk materi malam ini. Jika dijumpai ada pertanyaan silahkan dibacakan, atau yang bertanya langsung dipersilakan. Maaf, soal. Baik. Sebenarnya tadi sore ada pertanyaan penting, cuman saya kok agak lupa ya. Baik, dilupakan, masih dilupakan oleh Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma.